Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Ini berita dari Media Perubahan, Oke. Kang. Mediaperubahan.co. Jadi beritanya tentang banyak kritikan yang dilemparkan kepada Mahfud MD. Akhirnya Mahfud MD, Menko Polhukam, membatalkan rencana rakor penundaan pemilu 2024. Jadi Mahfud MD membatalkan rakor ini khawatir karena ada yang menunggangi di dalam rakor tersebut. Ya. Tetapi kan ini pernah kita bahas ya di Saiful Zaman Channel bahwa sebetulnya ada bahasa atau menggunakan bahasa yang bisa menginterpretasikan berbagai hal, ya kan, interpretasinya bisa macam-macam, gitu kan. Apakah pemerintah mendukung, ya kan, penundaan pemilu 2024, ataukah memang ini juga memang betul-betul ingin membahas isunya saja, gitu loh. Tetapi di luar itu juga Menko Polhukam ini mengundang Bawaslu, tetapi ya Bawaslu juga akhirnya menolak ya, Kang Ipul. Opini ya, Kang Ipul, Iya, bagaimana? kan itu kronologisnya ada surat dari Kemen Polhukam ke KPU dan ke Bawaslu mengundang untuk mengadakan rakor, judulnya tentang penundaan pemilu 2024. Kurang lebih kan begitu ya. Nah, kemudian KPU dan Bawaslu merasa sebagai sebuah institusi yang independen dipenuhi kecurigaan. Ini maksudnya apa gitu kan? Ini apakah pemerintah mau mengkondisikan KPU dan Bawaslu untuk menunda pemilu gitu atau merubah format menjadi dimungkinkannya Presiden Jokowi 3 periode gitu kan? Nah, ya tentu Bu, akhirnya bergulir di masyarakat tahu ini bahasa yang tidak tepat, minimal tidak tepat. Tapi kalaupun benar, nah ini kan justru kejahatan konstitusi yang diinisiasi oleh pemerintah. Tapi memang ada klarifikasinya dari Pak Mahfud bahwa bukan, katanya ini justru untuk membahas wacana yang berkembang terkait penundaan pemilu atau 3 periode, tapi KPU dan Bawaslu akan dikuatkan untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang sebelumnya di 14 Februari Pilpres dan seterusnya. Jadi tidak akan terganggu oleh wacana-wacana itu. Nah, tadi kan Kang Ijul dibilang Pak Mahfud khawatir ada apa Kang istilahnya? Ada yang menunggangi. Nah, KPU dan Bawaslu ketika menerima surat itu justru merasakan hal yang sama. Ini khawatir jangan-jangan pemerintah mau menunggangi rapat itu untuk nanti digeser menjadi membahas antisipasi penundaan pemilu. Jadi kan artinya apa? Ini sekarang saling curiga, Kang. KPU mencurigai Menko Polhukam, Bawaslu mencurigai Menko Polhukam, Menko Polhukam mencurigai KPU. Atau misalkan seperti kemarin juga kita udah pernah singgung, ada ketua partai PKB Gus Muhaimin mengundang KPU Bawaslu untuk silaturahmi. Itu pun dicurigai gitu. Dan memang kita patut curiga gitu. Karena kita mendengar upaya-upaya yang begitu masif dan mengerikan gitu. 27 provinsi dipasangin baliho Presiden 3 periode. Itu kan bukan uang yang sedikit gitu. Ya, Mahfud MD juga mengatakan bahwa ini khawatir menjadi isu yang menimbulkan isu liar gitu kan, menimbulkan isu liar seakan-akan pemerintah mengagendakan gitu, Kang Ipul. Padahal sebenarnya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa ya pemilu tetap di 2024 gitu loh. Cuman caranya salah gitu. Dari penamaan suratnya aja udah salah. Kan di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan gitu. Kalau mau ya diperjelas itu suratnya. Jadi rakor antisipasi penundaan pemilu yang harus ditolak misalkan. Kan itu clear jelas, bukan rakor soal penundaan pemilu. Wah, itu kan jadi betul liar gitu. Dan ini akan menggelinding menjadi bola yang sangat berbahaya buat rakyat kita. Terus yang menjadi pertanyaan juga, kok Menko Polhukam mengundang Bawaslu gitu loh. KPU ya kalau tidak salah itu secara langsung gitu. Artinya apakah itu memang betul seperti itu? Dan Balikpapan pula lagi ya. Balikpapan. Nah, itu tanpa koordinasi ke KPU pusat, ke Bawaslu pusat. Jadi ada miskoordinasi saya kira. Kan pihak KPU Bawaslu pun mengatakan bahwa kita kan tidak ada di bawah Menko Polhukam, kenapa harus diatur oleh Menko Polhukam? Menko Polhukam barangkali mindsetnya adalah bahwa wilayah kondisi politik, keamanan dan sebagainya kan itu ada di wilayahnya Menko Polhukam. Maka dia harus mewaspadai, mengantisipasi jangan sampai ada kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Jadi bisa jadi maksudnya benar. Menko Polhukam maksudnya benar, KPU dan Bawaslu bertindak benar. Tapi karena miskoordinasi, miskomunikasi, mispersepsi awalnya, dan itu tidak diluruskan secara cepat, maka akhirnya menjadi semrawut yang ujung-ujungnya Mahfud
bilang ya sudahlah batalkan saja. Ini juga di kesempatan yang sama ketika menjelaskan pembatalan rakor tersebut, Kang Epul, Mahfud MD juga mengatakan bahwa partai politik, DPR, kemudian LSM, Ormas, ya kan, mau mendiskusikan penundaan pemilu itu ya sah-sah saja gitu loh. Artinya bagi pemerintah tetap menyiapkan 2024 adalah pemilu presiden wakil presiden gitu loh. Diskusi tentang penundaan seperti itu, apakah memang wajar gitu loh, Kang Epul? Ini kan juga banyak penolakan-penolakan ya. Ya, ketika desakan semakin kuat, walaupun itu hanya dilakukan oleh segelintir orang, segelintir oknum, tentu harus disikapi dengan tepat. Gitu. Jadi upaya-upaya untuk mengumpulkan berbagai stakeholder bangsa ini, saya kira itu bagus-bagus saja. Gitu. Justru perlu dilakukan untuk menegaskan kembali bahwa penolakan bukan hanya dari partai-partai besar, tapi juga dari masyarakat umum secara luas yang diwakili oleh komponen-komponen masyarakat itu. Nah, tapi memang harus hati-hati, lagi-lagi harus hati-hati dalam upaya mengumpulkannya itu. Mungkin inisiasi bisa tetap dari Menko Polhukam, tapi jangan di daerah-daerah seperti itu. Tanpa koordinasi ke pusat, justru lakukan dulu di pusat gitu. Undang itu para stakeholder bangsa ini gitu. Seluruhnya tanpa terkecuali. Saya kira itu rembuk nasional yang bagus gitu. Tapi ini kenapa di daerah gitu ya? Nah, kan itu yang jadi pertanyaan. Kecurigaannya menjadi muncul, ini akan dikondisikan di daerah dulu gitu. Daerah nanti mengepung pusat gitu. Kayak makan bubur lah ya. Ya, artinya ketika ini menjadi sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh sekelas menteri ya, kementerian. Iya, dan bisa jadi sebetulnya seperti biasa Menko Polhukamnya sendiri bisa jadi tidak tahu. Itu inisiasi dari Dirjen, kemudian asal lewat dilaporkan secara sekilas saja kepada menterinya mengatakan, oh ya udah itu bagus, oke lanjutkan. Nah, bisa juga begitu gitu. Ya jangan sampailah terulang gitu hal-hal yang krusial, hal-hal yang sensitif itu terlewat dari pantauan para penanggung jawabnya. Jangan sampai seperti cerita kemarin-kemarin ada penandatanganan kebijakan gitu yang kemudian ditanya, oh saya nggak baca dulu gitu. Pak Jokowi pernah tuh menyampaikan itu, ya gimana mungkin saya baca, orang tebal banget kan. Nah itu kan resiko pemimpin saya kira yang harus mau membaca. Atau ini hanya sekali lagi test the water saja dulu gitu. Ya kalau pola itu dianggap efektif pasti akan dilakukan terus-menerus, salah satunya yang ini. Tapi itu kan kecurigaan lagi kan. Lagi-lagi kecurigaan yang dimunculkan. Nah mestinya agar tidak terjadi kecurigaan, ya terbuka saja, transparan saja. Ini era keterbukaan kok. Ini saya kira para penguasa sering lupa gitu. Disangkanya ini masih eranya Orde Baru gitu. Bikin apa segala macam tuh hari ini bisa langsung ketahuan sama masyarakat. Gitu. Ada jejak digitalnya pula kan? Jejak digitalnya gampang dicari tahu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara, luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.